Oke, hello YouTube. Dan sekarang kita akan lanjut mentorship-nya. Dan ada yang tanya, gimana cara kita menghindari apakah market bakal sideways? Nah, jawabannya itu mudah sekali. Jawabannya adalah kita tidak akan pernah tahu kapan market bakal sideways tiba-tiba. Karena kita selalu mau harga itu melakukan ekspansi, koreksi, ekspansi, koreksi, ekspansi menuju goal kita. Seperti itu. Jadi udah kejawab tuh, ya kita tidak bisa menentukan sideways. Apa indikasi atau tanda bahwa ini bakal sideways? Nah, itu kita bisa lihat, ya. Ketika apa? Ketika terjadinya seek and destroy, misalnya, ini harga turun, ya. Lalu ada fair value gap, di sini masih ada relative low. Kita M ke sini ya, misalnya. Ketika harga masuk ke fair value gap, misalnya ini di H4, kita akan zoom in ini ke M15. Nah, di M15 ternyata ada pola seperti ini. Nah, ini udah sweep, udah shift in market structure. Harusnya harga retrace lalu buang ke bawah. Akan tetapi yang terjadi adalah seperti ini. Harga naik. Nah, once ini happen, maka itu sudah terjadi yang namanya seek and destroy. Dia bantai atas, bantai bawah, bantai atas. Artinya apa? Artinya bukan biasanya berubah, tapi dia nge-engine liquidity. Kenapa? Kamu harus lihat faktor pertamanya. Satu, apakah setelah movement ini itu ada news, misalnya sejam kemudian atau 2 jam kemudian itu ada news high impact. Yang kedua adalah kamu harus lihat ke HTF lagi, iya, atau naikin ke H1 atau ke M30. Takutnya apa? Takutnya sebenarnya kalau dari POV H4 dia masih mau tarik, mungkin naik sekali lagi isi IMB-nya lalu baru buang ke bawah. Jadi nanti begini nih kejadiannya. Nah, ketika kamu udah main pola seperti ini, nah ini kan sell kamu gagal kan? Atau kan stop loss. Lalu udah buang ke bawah, maka seharusnya market nggak boleh begini lagi. Kalau udah begini, ya udah, ini udah confirm seek and destroy, dan kita nggak akan bisa pernah menebak kapan itu akan berakhir. Nggak ada teori kapan kamu seek and destroy akan berakhir. Exactly, maksudnya di pukulan keberapa? Apakah ini berakhir? Belum tentu, bisa aja begini lagi. Apakah ini berakhir? Belum tentu juga, karena bisa aja begini lagi. Nah, kita bisa memilah kapan ya, kapan loh ya, kapan kira-kira bakal pecah atau beres, yaitu di makro, setiap interval 20 menit. Jadi misalnya aku lagi silver bullet di NQ, ya, dari jam 10 sampai 11 kan silver bullet nih. Lalu sekarang harga lagi 10.30. Lalu lagi seek and destroy, biasa aku bullish nih ke atas. Tapi lagi seek and destroy seperti ini. Nah, berarti aku bisa expect di makro 10.50 sampai 11.10 tuh harga untuk naik ke atas. Jika di makro ini, itu harga tidak bergerak, maka kamu tunggu lagi di makro selanjutnya. 11.50 sampai 12.10. Seperti itu. Mungkin nggak, misalnya ketika 11.40 atau 11.35, 11.25 itu pecah retracenya. Iya, bisa-bisa aja. Makanya kita nggak bisa nebak pasti kapan. Kita hanya punya pendekatan. Biasanya sih aku pakai makro. Gitu loh, karena makro itu pasti bakal expansion menuju goal kita. Tapi makro juga bisa tidak melakukan apa-apa, alias sideways. Gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya AC-nya sideways? Nah, kalau AC-nya sideways, ini pola yang menyenangkan. Misalnya base kamu bullish, ya. Nah, ini AC sideways. Nah, kamu harus happy ya, kalau lagi bullish, mau ke sini misalnya, AC sideways, maka tunggulah ini ke sweep. Udah, cuma itu caranya. Tunggu manipulasi, lalu cari buy untuk ke atas. Seperti itu. Gimana kalau misalnya AC-nya sideways, salah. AC-nya naik, pasti langsung dia sideways. Itu nggak mungkin ekspansi, sideways, reversal itu nggak mungkin. Jadi ini udah kemungkinan besar. Sideways ini mungkin kalau pecah bawah pun manipulasi, retrace, lalu buang ke atas. Jadi gambarnya tetap seperti ini nih. Naik, turun, naik, turun, naik. Gitu. Gimana kalau misalnya New York itu sideways? New York itu nggak mungkin sideways. Kecil sekali kemungkinannya. Kalau saya bicara New York, itu berarti dari jam 7 sampai market close loh. Bukan hanya 7 sampai 12, enggak. Pokoknya full New York. Ya, saya nggak pernah lihat market yang ada di New York itu diem ya. Atau sideways ya. Pasti ada gerakan ekspansinya. Karena kalau kita mengacu ke PO3 atau Power of Three,
New York itu adalah time atau session di mana harga bakal ngelakuin true move atau final distribution di hari itu. Tidak mungkin New York itu melakukan manipulasi lagi. Manipulasi di sini yang maksud adalah itu bukan kayak M1 sweep. Itu boleh, M5 sweep, sell side, lalu reverse ke atas itu boleh. Yang dimaksud adalah full range New York. H1 atau H4-nya itu dia apa ya istilahnya ya? Manipulasi atau melakukan gerakan yang tidak sewajarnya. Gitu loh. Apa maksud gerakan yang tidak sewajarnya? Misalnya begini. Biar kamu beres. Nah, pas kamu lihat ini ya, gap ini ada five value gap, ya, ini London, sorry ini Asia nih. Nah, pas London tiba-tiba begini nih. Nah, ini gerakan sebelum London. Misalnya kayak jam 13 atau 13.30. Nah, ini gerakan ini terjadi ketika London tiba-tiba lempar ke atas. Maka inilah yang disebut dengan gerakan tidak seharusnya terjadi. Karena ini melawan bias kamu, which is ke bawah. Berarti kamu boleh prepare kemungkinan ini bakal reversal. Karena IPDA udah pecahin konsolidasinya. Yang nggak boleh tuh apa? Begini, begini, ini buang ke bawah, ini nggak boleh. Makanya kita tidak menggunakan teori rally based demand. Sorry, rally based drop. Nggak ada teori itu di kita. Oke, nah, tapi saya juga pernah kok lihat ada market yang seperti ini. Harga lagi naik-naiknya, ya sideways, buang ke bawah. Nah, ini kalau kamu lihat scope di H4, kamu naikin ke daily. Di daily itu pasti begini, Pak. Begini, begini, begini. Itu pasti di daily. Pasti. Jadi base ini, ya, atau supply ini yang kamu sebut, itu adalah temporary supply untuk engineering liquidity. Jadi memang sengaja algoritma itu ngelakuin itu. Dia buang ke bawah. Tujuannya apa? Untuk memancing liquidity supaya masuk. Karena mereka percaya bahwa ini adalah rally based drop, ini adalah supply. Tarik IB lah, candle CB1 lah, tarik dominant break sell lah, ya, atau apapun itu. Harapan mereka adalah ketika naik ke supply ini jatuh. Nah, ketika momen itu terjadi, disitulah algoritma bakal nyerap semua order sell yang masuk ke market ini. Langsung ditebang ke atas. Gitu, karena tidak, ini bukan gerakan reversal. Kalau ini reversal, berarti ini pasti retrace lalu buang ke bawah. Tidak mungkin, oh, ini reversal, terus reversal balik ke atas. Nggak mungkin dong, nggak logik. Itulah kenapa ini namanya IPDA, ada strukturnya. Oke, makanya sebenarnya sideways itu tuh ah menyenangkan kalau terjadi itu tiba-tiba tuh di ujung harga. Nah, karena nggak mungkin, misalnya lagi begini, sideways, ya, reversal itu nggak mungkin. Kalau dia tidak lempar ke atas itu berarti Judas. Artinya apa? Dia bakal begini, buang ke bawah. Karena kalau kita naikin, ini di H1 ya, kamu zoom ke H4 misalnya, dia pasti begini. Hmm. Jadi, kalau sideways, kuncinya adalah kamu coba aja naikin time frame. Sebenarnya ini kemana sih arahnya? Sideways itu, atau market yang mengalami konsolidasi, tidak pernah merubah bias. Paham nggak? Nah, bagi saya ini sideways sebenarnya. Kamu bisa lihat nggak segmen ini? Bagi saya, ini clear sideways di sini. Nih, di portion ini nih. Nah, ini sideways. Makanya kamu harus tunggu dia pecah. Makanya dia nggak ngelakuin buang begini kan. Oke, dia pecah, baru turun, ya, ke konsolidasinya, lalu lempar ke atas. Contoh lagi, kita akan cari. Mana ya contoh yang heavy sideways ya. Ah, ini nih. Ini sideways nih, kamu lihat ya. Dia tembak bawah, ya, dia sweep bawah. Habis sweep ini dia sweep atas. Itu sideways. Nah, kamu lihat ketika itu terjadi, dia lempar nggak ke atas? Enggak, ya. Dia masih continue lempar ke bawah.
baru muncul pola reversal yang kita mau nih. Dia baru lempar ke atas. Seperti itu. Ya, jarang sekali ada market yang sideways di atas lalu tiba-tiba buang ke bawah. Itu kecil sekali kemungkinannya. Ya, ini nih nih nih. Nih. Muncul nih. Kamu mengira ini adalah demand kan? Drop, base, rally. Harapannya adalah ketika ini turun masuk demand, pental. Ya enggak lah. Ya, dia bakal langsung buang ke bawah. Kenapa? Nih, kalau kamu ini terakhir ya, saya bakal kasih lihat yang saya maksud dengan zoom in ke HTF. Itu seperti apa? Ini saya potong ya. Ini biar gampang nanti ke H4-nya. Ini kamu kalau ke H4 ya, atau ke daily, ke H1, di segmen ini pasti ada fair value gap. Di segmen itu. Ya, kita bakal lihat. Kita ke 4 hour dulu. Ntar ya, loading. Nah, kamu bisa lihat kan, di sini kita punya order block, di sini kita punya inversion fair value gap. Ya, kita ke satu, tidak ada, kita ke M30, juga tidak ada. Ya, jadi gerakan ini adalah untuk balik ke inversion fair value gap, lalu jatuh ke bawah. Seperti itu. Ya, nanti equal high ini baru disentuhnya belakangan. Kamu lihat kan banyak sekali equal high sama equal low yang ditinggalin ketika market itu bergerak. Ya, itulah kenapa saya nggak suka pair ini. Jadi kamu harus lihat karakteristik dari pair. Ya, kamu expert di NQ itu belum tentu expert di out NZD atau out ada nggak ya outcat saya nggak tahu deh Eurocat itu misalnya belum tentu expert. Tapi konsep itu mungkin masih works. Tapi the karakteristik itu setiap pair berbeda-beda. Contoh nih kamu lihat nih. Ini kalau kalau saya di NQ ya, saya udah lihat begini ya, nih, lihat liquidity resting begini ya, nih. Ini pasti saya bakal cari sell. Ketika ini ngelakuin smart money reversal di level ini, dengan catatan kita masuk POI H4 ya, POI sell. Kalau nggak ada ya itu nggak akan jatuh ke bawah. Ya itu kalau di NQ saya udah pasti ngesal ini. Ya, tapi ternyata turun tapi lama pol. Dia malah nge-sweep sekali lagi, ya, baru buang ke bawah. Tuh. Ya, nah ini yang saya bilang juga pola kapal mati. Kalau saya udah ada equal low, ini lingkaran ini masuk gap H4, udah tinggal cari salah aja. Gitu loh. Oke? Semoga bermanfaat.